Bagaimana Aceh merdeka bangkit setelah gerakan Darul Islam dikuburkan rezim Soekarno? Bagaimana kondisi masyarakat, politisi dan peran ulama yang disingkirkan dengan menerapkan politik belah bambu ala Soeharto di era awal masa berkuasa? Yuk simak informasinya hingga selesai. Tapi, kamu mesti sukai dulu, bagikan ke kerabatmu dan subscribe channel ini, agar kita semua bahagia. Dikutip dari buku Konfigurasi Ulang Politik, Proses Damai Aceh Indonesia, yang ditulis Agus Wandi dan Judith Lach, kami rangkum sebagai berikut. Silahkan disimak. Setelah lebih dari 1 dekade hubungan Aceh-Jakarta relatif mesra, ketidakpuasan muncul kembali pada awal tahun 1970-an. Kebijakan dan praktik sentralisasi pada masa Orde Baru Soeharto tidak memenuhi harapan masyarakat Aceh terhadap pemulihan Islam sebagai kekuatan sosiopolitik yang dominan. Ketika ulama Aceh semakin terpinggirkan secara politik akibat kebijakan nasionalis sekuler Orde Baru, tuntutan mereka untuk menerapkan formula daerah istimewa juga ikut meningkat. Ketentuan untuk membentuk institusi yang memajukan dan menegakkan hukum Islam gagal terwujud dan yurisdiksi pengadilan Islam menjadi semakin dibatasi pada masa Orde Baru. Pada tahun 1974, ketika Orde Baru mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah, rumusan daerah istimewa di Aceh telah hilang maknanya. Undang-undang ini semakin meningkatkan kekuasaan Jakarta atas pemerintahan daerah dengan menetapkan kendali presiden atas penunjukan gubernur dan tanggung jawab gubernur dalam mengelola pemerintahan provinsi. Pemerintahan Orde Baru yang sentralistik diperkuat melalui reorganisasi masyarakat Aceh. Mencerminkan prioritas ganda yaitu stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi. Rezim ini membina 2 kelompok utama di Aceh. Pertama, angkatan bersenjata secara permanen ditempatkan di provinsi tersebut untuk membela kepentingan ekonomi nasional, mencegah munculnya kekuatan oposisi, dan untuk memantau dan mengendalikan partai-partai politik yang sah, yang telah membantu mengangkat Soeharto ke tampuk kekuasaan. Kedua, Soeharto mendorong tumbuhnya sekelompok teknokrat asli Aceh untuk melaksanakan arahan pembangunan nasional dan melawan pengaruh ulama. Elit birokrasi ini cenderung sangat sadar akan identitas khas Aceh dan berusaha mengangkat posisi Aceh dalam negara Indonesia dengan mendorong pembangunan daerah. Bagaimana menurut kalian? Ada tanggapan? Silahkan beri reaksi di kolom komentar. Salam Sandawari.